Baik, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Entity Relationships Diagram. Kita akan mempelajari tentang apa itu Entity Relationship Diagram, mengapa kita menggunakannya, dan juga kita akan belajar mengenai tentang simbol-simbol dalam ERD dan juga best practice pembuatannya, sampai dengan tips pembuatan Entity Relationship Diagram sampai dengan contoh-contohnya. Baik, memasuki bahasan pertama, apa itu ERD? Entity Relationship Diagram bisa diartikan menunjukkan hubungan antara sekumpulan entitas yang tersimpan dalam database. Entitas dalam hal ini diartikan sebagai sebuah objek kumpulan dari data. Dengan kata lain, Entity Relationship Diagram mengilustrasikan struktur logik dari sebuah database. Ini adalah contoh bentuk dari diagram ER, di mana ERD ini digunakan untuk membuat sketsa dalam desain database. Diagram ER memudahkan untuk membuat sketsa desain database. Berbicara mengenai sejarah dari Entity Relationship Diagram itu sendiri, pada tahun 76 Peter Chen mengembangkannya. Kemudian sejak saat itu Charles Bateman dan juga James Martin menambahkan beberapa penyempurnaan, beberapa perubahan kepada hal-hal yang bersifat dasar dari prinsip-prinsip Entity Relationship Diagram. Nama-nama tersebut juga akan menjadi notasi kardinalitas. Jadi nanti di bagian akhir akan kita bahas mengenai tentang derajat relasi, di mana ada beberapa jenis yang akan kita pelajari. Simbol-simbol diagram WR bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana diagram WR berfungsi untuk memvisualisasikan bagaimana informasi yang dihasilkan oleh sistem saling memiliki keterkaitan. Dari simbol tersebut ada beberapa tipe. Ada 5 komponen utama dalam ERD. Yang pertama adalah entitas, di mana entitas diibaratkan sebagai tempat untuk menyimpan informasi atau data, dan juga merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lainnya. Itu adalah pengertian karakteristik dari entitas. Kemudian kita berbicara kumpulan entitas. Ini merupakan sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam ruang lingkup yang sama. Sebagai contoh, di sini himpunan entitas contohnya adalah mahasiswa. Kemudian entitasnya itu adalah ada Ahmad, Andri, Umi, yang berarti itu adalah kumpulan dari nama-nama mahasiswa. Mahasiswa adalah kumpulan entitasnya dari entitas Ahmad, Andri, dan Umi. Kemudian berbicara mengenai entitas, selain itu kita akan mengenal weak entity, entitas lemah, di mana ini harus didefinisikan oleh kunci tamu. Kemudian selanjutnya ada relasi.
ditunjukkan dengan gambar bentuk diamond di mana menunjukkan hubungan kedua entitas, bagaimana kedua entitas berbagi informasi. Dan beberapa kasus entitas dapat terhubung dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah bisa dilihat di sini, pasien untuk bisa memeriksa di rumah sakit harus terdaftar sebagai pasien terlebih dahulu dalam sistem. Kemudian pekerja bisa menjadi supervisi dari pekerja itu sendiri. Yang ketiga, ada atribut, di mana merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Ada beberapa jenis atribut. Salah satunya adalah atribut kunci, di mana memiliki sifat karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh atribut yang lain. Contoh dari atribut kunci itu sendiri adalah pada entitas mahasiswa terdapat kode mahasiswa atau NIM, di mana bersifat unik antara mahasiswa satu dan yang lainnya. NIM itu pasti berbeda. Jenis atribut yang lain ada atribut deskriptif, jadi berfungsi sebagai pelengkap penjelasan. Kemudian sebagai contoh dari himpunan mahasiswa itu ada atribut nama, tanggal lahir, alamat, dan lain-lainnya. Kemudian memasuki selanjutnya adalah multi value attribute, di mana dapat memiliki lebih dari satu value, satu nilai. Contohnya di dalam entitas pekerja memiliki berbagai skill. Skill ini sebagai atribut multi value. Kemudian ada derivatif atribut, di mana ini berdasarkan dari atribut lain, bergantung kepada atribut lain. Contohnya adalah gaji per bulan, gaji bulanan dari pekerja ini bergantung didasarkan dari pendapatan selama 1 tahun. Ini untuk lambangnya yang multi value ada double line. Kemudian yang derivative attribute itu dengan simbol titik-titik oval. Yang keempat, selanjutnya adalah connecting lines, jadi garis solid, di mana ini menghubungkan kedua entitas, menghubungkan antara dua entitas. Selain itu, yang kelima ada kardinalitas, di mana menyebutkan berapa banyak entitas saling terhubung, seberapa banyak entitas memiliki relasi. Itu kardinalitas. Berbicara mengenai kardinalitas, terdapat beberapa gaya notasi. Salah satunya ini adalah information engineering style, terkait dengan kode yang digunakan, mulai dari one to one sampai dengan one to many, zero or many. Kemudian chain style, ini yang biasanya digunakan, ada beberapa kode yang digunakan, ada beberapa simbol yang digunakan. Selanjutnya ada Bachmann style sampai dengan Martin style. Dari keempatnya memiliki simbol yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu menggambarkan
derajat relasi dari yang digunakan oleh IRD. Ini adalah beberapa contohnya. Jadi dari penjelasan sebelumnya, jadi mulai dari entitas sampai dengan kardinalitas, dalam IRD yang dipaparkan kali ini, entitas ditunjukkan dengan gambar persegi panjang, kemudian relasi action ditunjukkan dengan bentuk diamond, sampai dengan atribut digambarkan dalam bentuk oval. Nah, sedangkan solid line-nya, garisnya ini menghubungkan aliran informasi yang terjadi dalam sebuah diagram IR, dan juga dalam garis solid ini pun akan menggambarkan derajat kardinalitas, derajat relasi yang ada di dalam sebuah IR. Kemudian, mengapa kita menggunakan IR? Dalam mendokumentasikan sebuah sistem atau proses, IRD umum digunakan untuk perpanjangan dari sebuah data flow diagram, flow chart diagram, di mana untuk menampilkan konten dari sebuah data terus disimpan. Diagram IR membantu memvisualisasikan bagaimana data itu terhubung dalam gambaran secara umum yang berguna untuk membangun sebuah database, untuk membangun sebuah skema database. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pembuatan IRD. Yang pertama adalah mengidentifikasi entitasnya. Ini adalah langkah awal dalam pembuatan entity relationship diagram, di mana kita akan mendefinisikan semua entitas yang akan terlibat. Setelah itu didefinisikan relasinya, di mana dari kedua entitas itu dilihat apakah mereka saling terhubung. Jika iya, berikan garis tegas, garis solid yang menghubungkan di antara kedua entitas itu. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan relasinya, bagaimana entitas tersebut berhubungan. Deskripsikan relasi ini dengan menggambarkan bentuk diamond di antara kedua entitas di dalam sebuah garis yang terhubung. Kemudian setelah memberikan deskripsi relasinya, selanjutnya adalah menambahkan atributnya, menambahkan kunci atribut dan juga beberapa atribut-atribut yang lain dengan menggunakan bentuk oval. Langkah yang terakhir dan paling penting adalah melengkapi diagramnya, di mana semua entitas yang disebutkan dilengkapi dengan garis, simbol, atribut, dan juga relasi, dan juga derajat relasinya perlu disertakan, sehingga diagram itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dimengerti. Ini adalah beberapa tipsnya. Pastikan setiap entity hanya muncul dalam satu diagram. Jangan lupa beri nama untuk setiap entitas, setiap relasi, dan juga atribut yang tertera dalam diagram. Selain itu, kita harus mengevaluasi hubungan di antara entitas. Apakah hubungan itu sesuai? Apakah ada
relasi yang hilang. Dan yang terpenting adalah jangan sampai ada relasi yang redundan, artinya muncul lebih dari satu data ganda. Ini yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah gunakan warna untuk meng-highlight bagian-bagian yang penting dalam sebuah diagram. Ini adalah beberapa contohnya transaksi perbankan. Entitasnya ada customer dan juga cabang, branch. Kemudian mereka saling terhubung. Jadi customer meminjam di bank cabang, di mana ada beberapa atribut yang menyertainya. Ini adalah yang kedua, contoh model penjualan di internet. Ada beberapa entitas yang terlibat di dalamnya. Baik, memasuki halaman ini kita akan ada kuis. Jadi nanti silahkan klik kuis tahapan pembuatan ERD yang sudah disediakan di Scalsa. Jangan lupa kerjakan sesuai dengan instruksinya. Sampai di sini, semoga semuanya mengerti. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang masih dalam Entity Relationship Diagram, di mana kita akan berbicara mengenai transformasi basis data. Sekian, salam.